Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman GeoWeek dimanapun kalian berada. Kembali lagi bareng aku Muhammad Masyuri Adi Nugroho. Dan kali ini aku bakal ngajak kembali teman-teman sekalian untuk membicarakan tentang GeoWeek, terutama di GeoWeek Video Competition. Nah, GeoWeek Video Competition ini memiliki tema Unleash the True Beauty of Geotourism. Namun pada pembicaraan kali ini kita akan fokus pada potensi wisata di Indonesia. Nah Sobat GeoWeek, kali ini aku kedatangan tamu spesial, yaitu adalah Bapak George Arif yang nantinya akan menjadi salah satu juri pada kompetisi Geotourism Video Competition. Bapak George Arif ini merupakan produser dan founder dari Spin Production. Selamat pagi Pak Arif, apa kabar? Halo Mas Yuri, pagi. Senang sekali bisa ngobrol-ngobrol sama teman-teman GeoWeek ya. Salam kenal semuanya. Mungkin ada yang udah kenal, mungkin ada yang belum. Tapi yang jelas saya mau ucapin terima kasih buat GeoWeek untuk ngajak saya berpartisipasi. Senang sekali nih teman-teman yang punya concern pada lingkungan dan pariwisata Indonesia untuk bikin karya visual yang bagus. Saya based di Jakarta, saya kebanyakan mengajarkan dokumenter dan commercials. Benar tadi yang dibilang, saya founder dari Spin Production, salah satu production house yang fokus pada pengerjaan karya komersial. Kami baru saja melaunch film baru kami, Catatan Tanpa Selesai, yang sekarang lagi available untuk ditonton secara online karena kita dalam kondisi seperti ini ya. Oke, go ahead Mas Yuri. Menarik banget nih dari Pak George Arifnya sendiri. Nah, daripada kita buang-buang waktu lebih lama, kita langsung aja nih ke topik pembicaraan kita. Oke, langsung aja mungkin ya Pak. Topik yang akan kita bahas ini mungkin akan terfokus pada bidang videografi. Kalau Pak George Arif ini udah berapa lama sih Pak udah menekuni bidang videografi, sinematografi ini? Oke. Saya mulai masuk di industri ini di tahun 99. Waktu itu saya ngambil S1-nya psikologi UI, habis itu saya ngambil kuliah lagi Usmar Ismail, sinematografi UI. Waktu itu sekolah film cuma 2 tuh di Jakarta, kalau IKJ sinematografi UI gitu. Sinematografi Usmar Ismail, Mas UI-nya Usmar Ismail. 99 sampai sekarang lah, gitu kita jalan terus aja. Oke, berarti udah cukup lama juga ya Pak, dari tahun 99 Pak George Arif udah menekuni di bidang sinematografi. Nah, saya mau tanya lebih detail nih Pak, bagaimana sih suatu video yang diciptakan itu udah dikatakan sebagai video yang bagus? Aspek-aspek penting apa yang perlu ada dalam suatu sequence video itu Pak? Oke, sebenarnya kalau video itu kita bikin film, bikin karya visual atau karya seni apapun, tidak ada kata benar salah. Kenapa? Karena tergantung gimana kita menceritakannya. Kembali lagi angle si pencerita, yaitu si pembuatnya, si filmmakernya itu yang jadi penting gitu ya. Jadi kadang-kadang bisa ada yang production value-nya tinggi sekali, mahal, kelihatan shot-nya drone dan whatever, ada ledakan atau apa, bisa bagus juga. Tapi juga bisa juga ada shot-shot yang sederhana, dekat, atau apapun yang tapi menunjukkan bahwa filmmaker-nya tahu sekali apa yang dia omongin dan dia bisa convey itu ke audiensnya secara tepat. Itu jadi kuat juga gitu. Jadi ada begitu luas genre, begitu luas pilihan bercerita untuk kita communicate pikiran-pikiran kita ke audiens kita. Nah itu adalah suatu privilege yang besar buat filmmaker, apalagi buat filmmaker Indonesia dengan situasi dan lingkungan seperti ini. Oke, berarti suatu video secara singkatnya bisa dikatakan bagus apabila sineas itu berhasil menceritakan isi videonya gitu ya Pak, secara singkatnya. Menceritakan dengan engaging tentunya ya. Kalau bisa dibilang apakah bikin film itu gampang? Apakah bikin film itu semua orang bisa? Jawabannya adalah iya, semua orang bisa bikin film. Tapi apakah semua orang bisa bikin film yang bagus? Itu pertanyaan lain lagi. Oke. Nah, kalau untuk Pak George Arif sendiri nih, itu lebih menikmati objek video seperti apa? Kembali lagi saya akan selalu mendekati sebuah film secara objektif gitu. Dan saya biasanya mau tahu direkturnya atau produsernya atau writernya pernah bikin apa sebelumnya. Kalau saya secara objektif saya ngeliat gitu. Saya lihat dulu nih si film. Saya tahu backgroundnya sedikit tentang orang itu value-nya akan lebih. Gitu kan misalkan I don't know, banyak film yang jelas sekali kuat dari orangnya gitu, dari pembuatnya dan menyampaikan itu dengan sangat
ekstravagan, bisa sangat sederhana, bisa juga mendarat aja, tergantung dengan cara dia. Kembali lagi saya akan lihat lagi, saya nggak akan subjektif. Kalau saya subjektif, saya nggak akan ngomong tentang film lah. Saya nonton aja. Saya akan coba deketi secara lebih objektif, orangnya maunya apa sih gitu. Nah, kita ngomongin wisata alam, mungkin pernah nggak Pak Arif itu berpengalaman langsung, terjun langsung untuk ngebuat suatu film di alam gitu Pak? Iya, lumayan sering sebenarnya. Saya senang melakukannya karena saya sendiri senang traveling. Sekaligus itu genre yang saya suka, ada genre travelog. Berjalan-jalan di suatu tempat atau di beberapa tempat, melihat alamnya sekaligus interaksi orang di antaranya. Itu saya suka banget. Saya tahun 2007 pernah ngerjain keliling Indonesia 1 bulan sama buat tayang di salah satu TV station di Amerika. 2009 kali ya. Pokoknya sering lah. Terakhir saya ngerjain 2006 saya keliling Jerman untuk bikin travelog itu. Habis itu 2009 bikin tentang musik, musisi Jogja, main sama musisi Vietnam, kayak gitu-gitu. Sampai sekarang saya senang sih ngerjain kayak gitu. Kalau tempat yang tadi Pak Arif ceritain yang paling menarik itu di mana Pak? Terutama di Indonesia. Lokasi di Indonesia ya? Iya, yang paling menarik. Kalau ngomong Indonesia sih nggak ada habisnya. Mungkin kalau saya coba pilih 2 di antara yang paling di antara semua yang saya suka gitu. Saya rasa saya suka semua lokasi Indonesia karena nggak ada habisnya, terutama alam dan orang-orangnya gitu. Tiap lokasi sangat beda-beda ya gitu. Kayak budaya kita gitu. Makanya kesempatan sangat bagus nih buat teman-teman yang mau masukin film di sini untuk bikin yang karyamu yang terbaik. Tapi kalau diminta untuk memilih 2, mungkin saya akan pilih Flores sama Bukit Lawang. Bukit Lawang itu di daerah Medan, dekat Medan, Sumatera. Flores itu indah banget, orang-orangnya beautiful, suka bersorak, suka sederhana lah, indah banget. Habis itu alamnya juga masih bagus banget dan moga-moga nggak akan rusak sampai mendatang nanti. Bukit Lawang ada orangutan, saya sangat suka orangutan, saya beberapa kali ngerjain, dapat kesempatan untuk mengerjakan dokumenter tentang orangutan untuk tayang di beberapa stasiun TV global, yang terakhir di Animal Planet sama di Live. Itu bagus sekali Bukit Lawang, dan itu Bukit Lawang itu hutan lindungnya dekat, tidak jauh dari tempat kita bisa menginap gitu, dan cukup family friendly untuk anak-anak umur 10 tahun ke atas sudah bisa tuh jalannya, nggak terlalu berat. Asik banget. Orangutan tuh kerabat mamalia terdekat kita manusia. Dia punya DNA 96% something like that, sangat dekat. Jadi kalau lu gendong bayi orangutan tuh kayak gendong bayi orang, matanya sama bayi orang. Beautiful banget. Oke, menarik banget sih Pak. Oke, berarti Bapak have a lot experience banget nih in the making of documentary film, terutama tentang alam, travel, dan seperti itu ya Pak ya. Nah, ekspektasi Bapak terhadap peserta yang nanti akan men-screeningkan hasil dari dokumentasi mereka tentang geotourism, apa Pak kira-kira ekspektasinya? Saya pengen banget lihat karya-karya yang genial, karya-karya yang nggak mainstream. Kalau lu bikin gambar keindahan alam dengan drone bershot-shot itu mainstream. Maksud gue, drone is so overused gitu loh ya. Kayaknya kalau nggak pakai drone nggak keren. Kalau drone itu harusnya dipakai terus-terusan gitu. Drone nggak jelek sama sekali dan ada shot-shot yang memang perlu ada drone, tapi jangan overuse. Gue pengen banget lihat karya-karya yang breakthrough. Breakthrough dalam artian bukan berarti harus ekstravagan. Bisa ekstravagan, tapi bisa juga deket banget sama lo gitu. Buat peserta saya encourage kalian bikin karya-karya yang kalian tahu, yang paham banget. Mungkin tetangga kalian, mungkin tempat tinggal kalian, kayak gitu. Yang kalian paham, karena di situ justru kedalaman yang ada. Mungkin ini terakhir sih Pak. Kita kembali lagi ke pertanyaan-pertanyaan awal. Yang tadi sudah Pak George Arif bilang atas ekspektasinya, yaitu adalah menciptakan suatu karya dokumentasi yang sangat breakthrough, sangat-sangat gak biasa gitu, dan terutama
mencari suatu tempat yang lebih dekat dengan mereka. Jadi mereka sudah mengenalnya lebih dahulu. Mungkin ada nggak Pak suatu cara agar mereka bisa mengemasnya jauh lebih baik? Kalau saya bilang begitu kalian tahu subjek itu, begitu kalian dekat dengan subjek itu bisa temanya, bisa orangnya ya, atau lokasinya, atau yang lainnya. Nah, begitu kalian tahu, kalian akan tertarik untuk tahu lebih banyak dan belajar cara untuk meng-convey itu ke audiens kalian. Dan conveying the message to audience itu nggak ada cara satu yang benar gitu. Makanya tadi bilang drone itu perlu, tapi jangan overuse. Saya juga pakai drone, siapapun juga pakai drone. Tapi kalau overuse itu juga norak gitu ya. Habis itu saya berapa kali bikin komersial nggak pakai drone sama sekali, karena emang nggak ada requirement drone. Drone itu cuma another shot, itu cuma bentuk shot yang lain, bukan segala-galanya udah kayak penting banget. Itu satu. Kalau kalian udah tahu objeknya, subjek yang kalian ini, subjek ya, saya sarankan subjek bukan objek. Subjek itu orang kan, jadi kita memanusiakan dia gitu. Kalau kita udah tahu, kalian akan tertarik untuk masuk dan mendapatkan cara untuk menceritakan itu. Dan saya pengen banget tuh lihat cara pandang yang beda banget, cara pandang yang kalian banget, yang kamu banget, filmmaker banget, karena di situ suaramu terdengar dan di situ gayamu terlihat dan disitulah jalan ninjamu mungkin untuk selanjutnya. Saya malah dapat banyak motivasi dari Pak George Arif sendiri sih. Dari sepanjang semua hal yang dijelasin Pak Arif itu, semoga bisa benar-benar gak cuma motivasi saya sendiri, saya juga sebenarnya sinias muda Pak. Dan semoga orang-orang yang nanti akan join di kompetisi geotourism akan termotivasi sama semua omongannya Pak Arif. Oke, terima kasih banget Pak atas partisipasinya pada pagi ini. Arif, mungkin ada message akhir supaya orang-orang tuh benar-benar bisa mau bikin video dokumentasi, mau ikut Geotourism Geoweek 2021. Ya, lihat sekitar kita, apa yang kamu tertarik, bikinlah tentang itu. Dan saya tunggu karya-karyamu. Nanti saya akan sangat menikmati lihat satu persatu dari itu. Nanti kita ketemu lagi waktu di semifinal ya. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Jadi itu Sobat Geoweek sekalian, kita sudah mendengarkan semua hal yang berkaitan dengan Geotourism Video Competition dari salah satu judges kita, yaitu Bapak George Arif, seorang produser dan juga seorang founder dari Spin Production. Buat kalian-kalian yang berumur dari 15 sampai 20 tahun dan sangat minat di bidang videografi, terutama di alam, silakan join di kompetisi Geotourism Video Competition di Geoweek 2021. Selain video competition, kita juga memiliki salah satu cabang lomba lain, yaitu LCCK atau Lomba Cerdas Cermat Kemudian untuk anak SMA, dan ini merupakan LCCK yang ke-10 yang bertujuan agar semua pemuda bisa lebih mengenal tentang ilmu kemudian. Menarik bukan semuanya? Langsung saja stay tune di Instagram kita yaitu Geoweek UGM 2001 supaya tidak ketinggalan informasi-informasi mengenai Geoweek. Oke Sobat Geoweek, tibalah kita di akhir acara dan saya sangat mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak George Arif yang sudah menemani kita dan sudah berbagi sharing-sharing banyak tentang video competition. Oke, sekarang saya mau pamit izin dari sini dan selamat pagi semuanya.